Allah itu maha adil. Keadilan Allah ditunjukkan dengan catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat raqib dan atid. Apa Allah nggak bisa mencatat sendiri? Pakai nyuruh-nyuruh malaikat raqib dan atid? Assalamualaikum Bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kita membahas pada hadis yang keempat, al-a'malu bil khawatimi, amal itu tergantung penutupnya. Kemarin hadis matanya itu sudah disampaikan bahwa ketika seseorang ditentukan oleh Allah akan masuk ke dalam surga, maka bagaimanapun dia, maka berujungnya adalah ujung dengan husnul khotimah. Walaupun sebelumnya dia melakukan banyak sekali amalan-amalan yang membuat masuk ke dalam neraka, tetapi ternyata di akhir hayatnya ditutup dengan husnul khotimah. Akan tetapi ada juga ketika seseorang yang ditentukan oleh Allah masuk ke dalam neraka, awal mulanya dia beramal dengan amal-amalan ahli surga. Amalan kelihatannya di hadapan manusia adalah baik. Zahirnya kelihatan baik, walaupun batinnya tidak baik, tapi kelihatannya adalah baik. Kemudian ternyata di ujung, di akhir hayatnya, beberapa saat sebelum dia meninggal, itu dikasih amalan oleh Allah, amalan ahli neraka. Maka hilang semua kebaikan-kebaikan sebelumnya, yang muncul adalah amalan terakhirnya, yaitu amalan ahli neraka. Sehingga dikatakan antara dirinya dan neraka itu tinggal satu dzira. Ternyata didahului oleh ketentuan Allah. Kalau dia masuk ke dalam surga, pasti masuk ke dalam surga. Kalau dia masuk ke dalam neraka, pasti juga masuk ke dalam neraka. Baik, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata, qauluhu, ucapan Abdullah bin Mas'ud atau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq, ketika memberikan penilaian kepada Rasulullah, beliau menyampaikan wa huwa shadiqul masduq, Rasulullah itu adalah orang yang benar, al-masduqu, lagi dibenarkan. Maksudnya Rasulullah itu adalah orang yang benar, dan yang ada pada diri Rasulullah itu semuanya benar, tidak ada satupun yang salah. Beliau sampaikan aisyuhida bi annahu shadiqun, disaksikan oleh siapapun bi annahu, bahwasanya Rasulullah SAW shadiqun, adalah orang yang benar, tidak pernah melakukan kesalahan, dalam artian tidak pernah berbohong. Beliau adalah orang yang benar. Wal masduku, lagi dibenarkan, bimana al masduku fihi, maksudnya semua yang ada di dalam diri Rasulullah itu tidak ada satupun yang tidak benar. Semuanya benar, dari lesannya benar, dari ucapannya benar, dari perbuatannya benar, dari apapun yang ada pada diri Rasulullah, semuanya adalah benar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Yujma'u, dihimpun atau digabungkan atau dikumpulkan, dihimpun, khalquhu, penciptaan manusia, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Maksud dari sabda Rasul ini adalah yahtamilu ayyurada, ini bisa mengandung arti annahu yujma'u bainama irrajuli wal mar'ati. Maksudnya yujma'u khalqu fi batni ummihi itu adalah Allah
gabungkan, Allah himpun antara air laki-laki dan air perempuan itu di dalam perut ibunya. Fayakhluqu minhal walad, kemudian dari gabungan air laki-laki dan air perempuan itu maka lahirlah seorang anak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hal ini dengan beliau mensabdakan yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Maksudnya adalah Allah menghimpun antara air laki-laki dan air perempuan itu di dalam perut ibunya, dan dari air laki-laki dan air perempuan itulah kemudian Allah ciptakan seorang anak. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, khuliqa mimma indafik, manusia itu diciptakan dari air yang dipancarkan. Surah At-Tariq ayat 6. Wa yahtamilu, dan bisa juga mengandung arti annal murada, yang dimaksud dengan yujma'u khalqu fi batni ummihi itu adalah yujma'u bain min badani kullihi, yujma'u minal badani kullihi, dihimpun di seluruh badannya, di seluruh badan seorang perempuan. Wadzalika annahu qila, itulah kenapa dikatakan innan nutfata fi tauril awwali tasiru fi jasadil mar'ati arba'ina yauman. Innan nutfata, sesungguhnya nutfah itu fit tauril awwali, di periode pertama, tasiru fil jasadil mar'ati, berjalan-jalan di jasad seorang perempuan, seorang ibu, arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi nutfah itu berjalan-jalan di dalam badan perempuan, badan seorang ibu itu selama 40 hari. Wahya ayyamut tawahhumi, selama 40 hari itulah disebut dengan ayyamut tawahhumi, hari-hari mengidam, hari-hari yang agak aneh, minta yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang enggak musim mangga, minta mangga muda, sampai suaminya kebingungan di mana nyari mangga. Itu bukan kemauan dia, itu memang kemauan janin yang masih dalam proses jalan-jalan di dalam jasad ibunya. Jadi ada mangga, ketika ada mangga itu pun pakai syarat untuk mengambil, yang ngambil harus suaminya, tidak boleh diambil oleh orang lain. Ketika diambil orang lain, tahu itu rasanya nggak enak itu. Ada juga yang seperti itu. Ini kadang-kadang membingungkan. Maka jadi suami juga harus sabar mengikuti kemauan istrinya, di mana kemauan istrinya itu sebetulnya adalah itu sedang ngidam. Kenapa? Karena pada 40 hari pertama itu adalah memang disebut dengan ayyamut tawahhumi. Tsumma ba'da dzalika tujma'u wa yudharu 'alaiha min turabil mauludi. Kemudian setelah itu akan dihimpun dan dicampur dengan, di sini disebut turbatul mauludi. Itu adalah debu janin. Debu janin itu maksudnya sesuatu yang bakalan jadi janin. Fatasiru alaqatan, lalu jadilah segumpal darah. Setelah berjalan-jalan selama 40 hari di jasad ibunya, maka kemudian terus menjadi segumpal darah. Tsumma yastamirru, kemudian segumpal darah tadi itu akan berlanjut fitauritsani, pada periode yang kedua, fayakhudha fil kibari, kemudian segumpal darah tadi kemudian terus membesar. Artinya berkembang, membesar, hatta yasiru mudghatan, sehingga menjadi segumpal daging. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sepertinya Imam Nawawi ini banyak sekali pengetahuannya, walaupun secara pengalaman beliau itu belum berpengalaman. Kenapa dikatakan belum berpengalaman? Meninggalkan usia 46 tahun dan beliau enggak sempat menikah. Maka keturunan berikutnya tidak ada karena enggak sempat menikah, sibuk dengan ilmu Allah ini.
Imam Nawawi. Dan dalam sebuah riwayat itu diceritakan Imam Nawawi itu dalam sehari itu belajar 12 pelajaran, 12 mata pelajaran. Jadi 12 buku setiap hari itu dibacanya oleh Imam Nawawi. Dan ketika Imam Nawawi menyusun sebuah kitab, itu kadang-kadang lampunya habis. Artinya minyaknya itu habis. Kalau dulu kan untuk penerangan pakai minyak lampu, sekarang ini tinggal cetek itu aja, kecuali PLN mati. Baru nggak bisa cetek itu. Kalau dulu harus pakai lampu semprong dulu atau lampu sentir dulu baru. Pas suatu ketika dalam riwayatnya itu Imam Nawawi ini pas lagi asik menulis lampunya habis minyaknya. Maka berdoa kepada Allah, dengan izin Allah itu tangan kirinya, telunjuk kirinya itu diberi sinar oleh Allah, sehingga disenteri kayak megang senter sambil nulis begitu. Itu kehebatannya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sebetulnya namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang berasal dari desa Nawa, maka disebut Imam Nawawi. Bukan Nawawi itu nenek moyangnya, bukan, itu nama kampungnya. Nah, seperti Imam Nawawi yang di Banten itu namanya yang ujung-ujungnya Al-Jawi, karena zaman dulu Indonesia ini namanya masih terkenal dengan Al-Jawi, Jawa itu seluruhnya itu. Nah, beliau ini sepertinya banyak sekali menggali ilmu. Kalau dari pengalaman sepertinya bukan ini, karena beliau nggak pernah menikah, nggak sempat menikah, umur 46 tahun meninggal. Dan karyanya lebih dari 46 judul. Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i disarah oleh beliau itu menjadi 27 jilid. Al-Muhadzab 27 jilid. 27 jilid itu satu jilid halamannya 900 halaman. Ini ada 27. Ini kalau cetakan DKI 27. Tapi kalau cetakan Darul Hadis itu 23 jilid. Satu jilid itu 8 sampai 900 halaman. Betapa banyaknya setiap hari waktunya habis untuk menggali ilmu. Dan beliau memang termasuk orang-orang alim yang rujukan ilmunya itu dipakai oleh kita-kita semua. Nah, beliau menyampaikan setelah menjadi alaqah atau segumpal darah kemudian membesar lalu menjadi segumpal daging. Kenapa kok dikatakan segumpal daging? Wasumiyat mudghatun, dan dikatakan segumpal daging itu li'annaha biqadri luqmati, karena ukurannya itu memang seperti sepotong daging. Allati tumghadhu, allati tumdhagu, segumpal daging yang biasa kita makan itu. Ya kalau nanti siang Bapak Ibu kondangan itu tahu irisan rendang, kira-kira sebesar itu. Sebesar itu dikatakan mudghah karena itu memang sepotong daging yang biasa dikunyah oleh orang. Tsumma fit tauris salis, kemudian pada periode yang ketiga yusawwirullahu tilkal mudghah, Allah membentuk segumpal daging itu. Wa yashukku fiha sam'a, lalu segumpal daging tadi dibuat oleh Allah. Di dalamnya, di dalam segumpal daging itu Allah buat pendengaran, wal basara penglihatan, wasyamma penciuman, wal fama juga mulut. Jadi waktu jadi mudghah itu Allah bentuk fisik segumpal daging tadi itu pendengaran, penglihatan, penciuman, dan juga mulutnya dibentuk. Wa yusawiru fi dakhili jawfiha. Tidak hanya itu yang dibentuk oleh Allah, yang Allah bentuk itu juga bagian dalamnya, organ-organ dalamnya dibentuk oleh Allah. Al-hawaya seperti usus yang besar, wal am'a dan usus 12 jari itu Allah ciptakan pada segumpal daging tadi. Qala Allah Ta'ala, landasannya adalah firman Allah Ta'ala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha.
Huwallazi dialah yang yusawwirukum, yang membentuk kalian fil arhami di rahim-rahim ibu kalian kaifa yasha sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makanya antara satu dengan yang lain kita ini enggak sama. Kita sama-sama orang di sini, tapi satu pun tidak ada yang sama persis gitu. Seperti HP Samsung, satu merek, satu produksi, itu persis bentuknya. Ketika ditaruh di situ bisa jadi bingung milihnya. Kita ini enggak seperti itu. Antara satu dengan yang lain coba perhatikan, enggak ada satu pun yang sama. Kita sama-sama punya mulut, tetapi enggak ada satu pun yang sama. Kita sama-sama punya kuping, enggak ada satu pun yang sama. Itulah Allah menciptakan kita sesuai dengan yang Allah mau. Ya walaupun ada sedikit yang sama gitu, sehingga kita agak sulit membedakan. Saya punya santri sama persis, sampai sekarang saya belum bisa membedakan mana namanya Niratu Dwi, mana namanya Niratu Nisfa. Itu ada adik-beradik kembar itu. Jadi santri yang ada di Pondok Pesantren An-Nur yang saya ajar, saya mengajar ilmu hadis di situ, namanya mustalahul hadis. Dua orang ini sering saya salah, mana yang Niratu Nisfa, mana yang Niratu Dwi. Budak ini yang mana sebetulnya ini? Kedua-duanya itu sama persis, tapi walaupun persis itu pasti ada bedanya. Yakin orang tuanya tahu tuh mana bedanya. Kalau sampai nggak bisa bedakan, oh kacau itu. Iya. Itulah Allah kenapa ketika membentuk janin di dalam rahim itu antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Kenapa? Kalau sama itu bisa berbahaya, sungguh berbahaya. Kalau sama, umpamanya kayak tadi itu ada satu Niratu Nisfa, satu ada Niratu Dwi, sama. Kebetulan Niratu Nisfa itu nikah. Pas begitu malam pengantin baru suaminya bingung, mana istriku yang tadi ini, yang ini atau yang ini, kan bingung kayak gitu, bingung. Oleh karena itu Allah ciptakan tidak sama. Kalau sama itu bisa berbahaya. Tetangga juga punya istri, kita juga punya istri. Istri kita dengan istri tetangga kita itu enggak sama itu, enggak sama. Coba perhatikan Bapak, tetangga sebelah kita pasti enggak sama dengan istri kita. Kalau sama itu berbahaya itu, berbahaya betul. Tahu-tahu udah selesai baru tahu, oh itu bukan istriku rupanya. Lalu gimana? Ya enggak dosa kita, orang enggak tahu kan. Orang berdosa itu kan melakukan sesuatu yang kita tahu. Tapi kalau kita enggak tahu, itu enggak berdosa kita. Jangan dibilang, oh enak sama kalau gitu. Enggak usah begitu. Itulah Allah ciptakan ma yasha sesuai dengan yang Allah kehendaki, atau kaifa yasha bagaimana yang Allah kehendaki. Allah yang menciptakan kalian di rahim-rahim ibu kalian kaifa yasha sesuai yang Allah kehendaki. Surah Al-Imran ayat 6. Tsumma idza tammat taurus tsalis, kemudian ketika sudah sempurna pada periode yang ketiga, wa huwa arba'una, periode ketiga ini juga 40 hari. Periode pertama 40 hari, periode kedua 40 hari, dan periode ketiga juga 40 hari. Ini kalau ada dokter paham yang seperti ini. Nah, kita bukan dokter, jadi ngikut aja apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Syara lil mauludi, maka jadilah untuk janin itu arba'ata asyhurin, 4 bulan. Jadi iya 4 bulan kan? 4 bulan. 40 kali 3. 40 kali 3 120, berarti 4 bulan ya, betul. 4 bulan. Arba'ata asyurin, 4 bulan. Nah, kalau sudah 4 bulan itu nufikhat fihi ruhu. Roh ditiupkan pada janin itu. Umur 4 bulan atau pada periode ketiga, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga sudah sempurna, udah usia 120 hari atau 4 bulan. Kan 1 bulan itu 30 hari, 3 kali 4 120. Ya betul ya, 120 hari baru ditiupkan ruh pada janin itu. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin, kalau kalian masih dalam keraguan, minal ba'thi, tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sungguh kami ciptakan kalian berasal dari tanah. Allah sampaikan seperti itu. Hai manusia, kalau kamu masih ragu dengan hari kebangkitan, kan dulu zaman Rasul itu banyak orang yang tidak yakin dengan datangnya hari kiamat, datangnya hari kebangkitan. Orang nanti kalau sudah meninggal itu nanti akan dibangkitkan kembali, dikembalikan rohnya ke jasadnya masing-masing, kemudian Allah bangkitkan kembali yang disebut dengan hari kebangkitan. Banyak yang tidak mengimani itu, maka Allah kasih contoh, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kalian aku ciptakan itu dari tanah liat. Surah Al-Ahad ayat 5. Maksudnya adalah yakni abaakum, yang kami jadikan tanah liat, dari tanah liat itu adalah nenek moyang kalian, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Di sini ada kata-kata abaakum. Aba itu jamak dari kata abun. Abun itu artinya bapak. Aba itu artinya bapak-bapak. Masa iya kita punya bapak namanya Nabi Adam? Berarti itu adalah nenek moyang. Jadi abun itu artinya adalah bisa bapak, bisa nenek moyang. Bisa juga artinya paman. Abun itu bisa artinya bapak, abun bisa artinya nenek moyang, abun bisa artinya paman. Jadi kita untuk memahami kalimat Arab itu, satu kata itu tidak punya arti satu, tetapi punya banyak arti, tergantung dan termasuk di mana kata itu berada. Ketika abun disandingkan dengan umun, itulah bapak dan ibu. Tetapi kalau tidak disandingkan, itu bisa memiliki arti banyak. Itulah kenapa ketika ada sebuah riwayat hadis dari riwayat Imam Muslim, itu disebutkan abi wa abuka finnar. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, bapakku di mana ya Rasul? Ketika ditanya begitu, Rasul sampaikan di neraka. Sedih orang tadi itu. Lalu Rasulullah sampaikan abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Maksud dari bapak dari Rasul ini adalah bukan bapak kandungnya, tetapi pamannya. Paman Nabi itu ada yang masuk ke dalam neraka. Jadi mengerti atau memahami hadis kalau hanya terjemahan terlek gitu saja, itu jauh bisa akan jadi salah atau tersesat memahaminya. Apalagi memahami Al-Quran hanya terjemahannya saja. Umpamanya gini, Surah An-Najm ayat 39 itu berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu artinya dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Itu terjemahannya. Artinya kita memperoleh sesuatu itu dengan usaha kita. Tidak ada usaha orang lain sama sekali. Itu kalau diartikan terlek terjemahan dari ayat itu. Tapi apakah maksudnya ayat ini adalah seperti itu? Yang paling ngerti ayat adalah Nabi. Itu udah pasti itu. Setelah Nabi, yang paling ngerti itu adalah para sahabat. Karena Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Dan bahkan kenapa kok Nabi paling ngerti, sahabat paling ngerti? Karena Nabi dan para sahabat itu berkecimpung di dalam Al-Quran itu. Dan bahkan sahabat ada yang namanya tertulis di dalam Al-Quran itu. Ya kalau namanya tertulis di dalam Al-Quran kan berarti dia tahu ceritanya kenapa kok bisa tertulis di dalam Al-Quran. Kan bisa tahu itu. Nah, kalau untuk memahami Al-Quran ini tidak boleh kita hanya terjemahnya saja, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Karena para sahabat mengikuti pemahaman Nabi. Maka ketika kita hanya memahami terjemahannya saja, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan, artinya kalau usaha orang lain enggak ada pengaruhnya sama kita. Tapi nyatanya ketika Rasulullah mau menyolati sahabat, terus diketahui sahabat itu punya hutang, tidak jadi Rasulullah menyolati mayat. Solati sahabatmu itu, aku tidak mau. Akhirnya Qatadah tampil, ya Rasul, aku yang melunasi hutangnya. Begitu dilunasi hutang itu oleh Qatadah, apa yang terjadi?
langsung Rasulullah mau menyolatinya. Artinya apa? Amalnya Qatadah sampai kepada si mayit. Lalu gimana ayat ini? Maksud ayat ini gimana? Apakah seperti itu? Kan bertentangan dengan ayat ini. Kata ayat, manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Tapi ternyata usaha Qatadah nyampe kepada si mayat. Satu lagi, ketika kita menyolatkan mayat, apa doa kita? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak diampuni dong dosanya si mayat itu. Kenapa? Kita yang berusaha memintakan ampun kepada Allah terhadap mayat. Lalu gimana dengan ayat ini? Kalau memahaminya hanya terjemahan dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan, maka gagal total memahami ayat itu. Kenapa? Yang paling tahu ayat ini adalah para sahabat. Di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan di dalam tafsir Al-Baghawi, dikutip atau diambil oleh Imam Al-Baghawi, belum menyampaikan hadhil ayatu mansukhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah dihapus oleh Allah. Berarti ayat ini adalah ayat mansuh, ayat yang dinasah oleh Allah, diganti dengan ayat yang lain. Hukumnya tidak bisa dipakai lagi karena sudah dihapus oleh Allah. Ya kalau sudah dihapus oleh Allah hukumnya, ya bagaimana memakai? Sudah dihapus dan diganti dengan ayat yang lain. Surat Tur ayat 22. Kemudian Ikrimah itu juga sahabat Nabi. Ikrimah menyampaikan, hadhil ayatu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini awalnya adalah berada pada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Oleh karena itu beliau menyampaikan ini berlaku hanya untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Wa amma li ummati Muhammadin, adapun untuk umat Nabi Muhammad li hadhil ummah, beliau sampaikan yanalu ma sa'a wa yas'a ghairahu lahu, akan memperoleh apa yang ia usahakan dan memperoleh apa yang diusahakan orang tapi diniatkan untuknya. Itulah kenapa Ubadah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah ada manfaat kalau aku bersedekah terhadap ibuku, untuk ibuku? Ubadah pengen sedekah kepada ibunya. Kemudian jawab oleh Allah, na'am. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya, ada manfaatnya. Lalu Ubadah bersedekah dengan mensedekahkan buah kurma, satu kebun disedekahkan semuanya untuk orang. Ini menunjukkan bahwasanya usahanya Ubadah, anaknya ini bermanfaat kepada ibunya, nyampe di situ. Inilah kenapa kita sering mendoakan orang lain, mendoakan orang tua kita. Kita ngajak orang, tolong doakan orang tuaku, ayo kita sama-sama berkumpul di rumahku, yang disebut dengan yasinan, tahlilan. Itu kan mendoakan itu. Ini dasarnya sesungguhnya. Dan yang pertama melakukan tahlil, la ilaha illallah, merupakan tasbih subhanallah, menemukan hamdalah alhamdulillah, itu juga Nabi. Di dalam Al-Hawilil Fatawi itu Rasulullah pernah setelah menguburkan jenazah orang soleh namanya Mu'ad, itu Rasulullah membaca tahlil di atas kuburannya. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul sampaikan, orang soleh ini sedang dihimpit di alam kuburnya. Kemudian dibacakan kalimah-kalimah thayyibah, tahlil, dibacakan tasbih, dibacakan tahmid, maka kemudian alam kubur Ubadah itu menjadi lega. Jadi yang pertama sekali melakukan itu adalah Rasulullah. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Saya punya kitabnya, itu ada 2 jilid yang saya ajarkan di Masjid Al-Mabrur. Jadi semua itu ketika kita memahami, kita harus betul-betul paham tentang struktur Arab. Jadi abun itu tidak selamanya artinya bapak, bisa artinya nenek moyang, bisa artinya paman. Jadi tergantung di mana konteksnya. Maka Imam Nawawi menyebutkan yang dimaksud dengan kami jadikan dari tanah liat itu adalah
nenek moyang kalian Nabi Adam alaihissalam. Tsumma min nutfatin. Kemudian setelah pertama sekali manusia diciptakan dengan tanah liat tadi itu, tsumma min nutfatin. Kemudian diciptakan dari nutfah. Siapa yang diciptakan dari nutfah? Yang diciptakan dari nutfah itu yakni dzurriyyatahu, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang dari tanah cuman Nabi Adam. Selebihnya itu dari saripati makanan, dari nutfah. Maksudnya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita ini nggak ada satupun yang diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Belum pernah saya melihat ada bayi lahir dari tanah liat. Jadi hanya Nabi Adam alaihissalam. Wan nutfatu al-maniyu. Apa itu nutfah? Yang dimaksud nutfah itu ada al-maniyu, air mani. Waslu al-ma'ul qalil. Aslinya adalah air yang sedikit. Maka cuman sedikit itu, nggak ada banyak itu, nggak ada sampai 1 ember itu, nggak ada itu. Ada yang punya 1 ember itu, nggak ada, sedikit dia cuman. Maka dikatakan asluhal ma'ul qalil, sedikit. Wajamuha natafun, jamak dari kata nutfah itu adalah natafun. Tsumma min alaqatin. Kemudian dari nutfah itu Allah buat segumpal darah. Wa wadamul ghalid, yaitu darah yang beku, darah yang ngental, al-mutajammidu, yang ngental dan membeku. Jadi bisa berdiri sendiri gitu. Artinya ketika ditaruh dia tidak lari kemana-mana. Darah yang ngental dan membeku. Barangkali seperti ketika kita di hari kurban itu darah yang keluar dari leher binatang kurban itu lama-lama dia ngental gitu kan, ngental terus menggumpal seperti itu. Watil kan nutfatu tasiru daman ghalidhon, dan nutfah itu air yang terpancar tadi itu menjadi darah yang kental, darah yang kental. Tsumma minal mudghah, lalu dari darah yang kental tadi kemudian jadi segumpal daging. Wayaluh matun, yaitu sepotong daging. Muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin, kadang jadi kadang tidak. Jadi ketika sudah proses itu kadang jadi kadang tidak. Maka kadang-kadang ada orang rasanya seperti hamil gitu, kemudian kok lama-lama terus nggak ada terasa lagi, hilang gitu. Rasa ada, pernah dengar kayak gitu, katanya janinnya hilang itu. Ada ya, kadang-kadang hilang, kadang ada, kadang tidak ada, atau kadang jadi, kadang tidak jadi. Seperti kakak ipar saya dulu, ketika baru nikah itu terasa dia hamil, tapi kok lama-lama nggak besar perutnya, segitu-segitu aja, sampai akhirnya meninggal nggak pernah melahirkan gitu. Jadi nggak seperti itu. Nah ini anaknya almarhum Haji Dahlan. Haji Dahlan itu orang seberang. Kadang jadi kadang tidak jadi. Waqala Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin itu, Ibnu Abbas menyebutkan muhallaqatun tamatun, kadang jadi secara sempurna, wa ghairu muhallaqatin ai ghairu tamatin, kadang jadi tapi tidak sempurna. Naqisatul khalqi, jadi penciptaannya kurang. Maka kadang kita melihat ada bayi lahir sempurna, ada bayi lahir tangannya tidak ada, atau mungkin kupingnya hanya sebelah, atau mungkin bibirnya sumbing, atau mungkin kakinya tidak ada. Maka yang dimaksudin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin itu kadang penciptaannya sempurna, kadang penciptaannya tidak sempurna. Itu menurut Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini tahu juga jadi Rasulullah SAW. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid juga menjelaskan musawwaratun wa ghairu musawwaratin, kadang dibentuk, kadang tidak dibentuk. Maksudnya adalah yakni as-saqatu, kadang jadi, kadang enggak jadi. Maksudnya adalah keguguran. Jadi kadang-kadang jadi di dalam perut, kadang enggak jadi melalui keguguran. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud juga menjelaskan ini, walaupun Ibnu Mas'ud itu kecil orangnya, Ibnu Mas'ud itu kecil. Ya barangkali kalau kita bayangkan itu seperti Daus Mini, kecil gitu. Tapi istrinya besar Daus Mini itu. Ya pas jalan seperti dengan anaknya gitu. Tapi Ibnu Mas'ud ini
walaupun seperti itu sangat disayangi oleh Rasulullah, sehingga ketika diejek orang kafir Rasulullah tampil, wallahi demi Allah, walaupun kaki Ibnu Mas'ud kecil beratnya lebih berat daripada bukit Uhud. Itu ketika diejek oleh orang kafir Quraisy. Pada saat itu ada burung di atas pohon, maksudnya itu ketika Ibnu Mas'ud manjat pohon dibilangnya ada burung, maka Rasulullah sangat marah pada saat itu. Ibnu Mas'ud menyampaikan, annan nutfata idza istaqarrat fil arhami, annan nutfata idza istaqarrat fir rahmi, bahwasanya nutfah itu kalau sudah berada di dalam rahim ibunya, akhadal malaku bikaffihi, maka langsung diambil oleh malaikat dengan telapak tangannya. Faqala, lalu malaikat tadi berkata, ai rabbi muhallaqatun aw ghairu muhallaqatin. Allah, ini jadi atau enggak jadi gitu. Dipegang tuh, tanya kepada Allah, ya Allah, ini jadi atau enggak jadi? Fa in qala, ketika Allah berfirman ghairu muhallaqatin. Ketika Allah berfirman ghairu muhallaqatin, enggak jadi. Jadi ketika dipegang tuh mudghah itu pegang, Allah, ini jadi atau enggak jadi? Allah sampaikan tidak jadi. Fadzafaha fir rahmi, maka malaikat membuangnya di rahim ibu tadi, daman berupa darah, lalu dia mengeluarkan darah haid lagi. Walam takun nasamatan, tidak menjadi janin. Kalau Allah sampaikan enggak jadi, dibuang oleh malaikat, yang segumpal daging tadi menjadi darah lagi, kemudian Allah buang melalui rahim, yang membuang adalah malaikat melalui rahim, tidak jadi janin. Wa in qala, dan ketika Allah berfirman muallaq mukhallaqatun, jadi. Kalau jadi, ketika Allah bilang ini jadi, bakalan jadi anak atau bakalan jadi manusia, qalal malak, lalu malaikat tadi bertanya kepadanya, ai Rabb, Allah, udzkaru au unsa, ini jadinya laki-laki atau perempuan? Malaikat banyak nanya itu. Asqiyun au sa'idun, ini nanti bahagia atau celaka? Marizku, lalu bagaimana rezekinya? Wamal ajalu, lalu bagaimana ajalnya? Wa bi ardin tamut, kemudian di mana nanti janin ini akan mati? Di mana? Di bumi yang mana nanti akan mati? Fayuqalu, lalu Allah sampaikan kepada malaikat tadi, idhab ila umil kitab. Kalau pertanyaan banyak seperti itu, sekarang pergilah kamu ke umul kitab. Apa maksudnya? Lauhil mahfud. Pergi kamu ke lauhil mahfud. Fa innaka tajidu fiha kulladzalik. Kalau kamu nanti pergi ke lauhil mahfud, apa yang kamu tanyakan itu semuanya ada di situ. Jadi sudah dicatat di lauhil mahfud. Fayadhabu fayajiduha fi umil kitab. Lalu malaikat tadi pergi ke lauhil mahfud, lalu ia dapati apa yang dia tanyakan pada Allah tadi di lauhil mahfuz. Fanasakhoha, lalu dikopi, bahasa kita sekarang tuh, dikopi terus dipastikan tuh, baru di print, bahasa kita kayak gitu. Itu artinya ini dikopi, ditulis kembali, disalin oleh malaikat. Fala tazalu ma'ahu, sailanya itu dipegang terus biar gampang bacanya kan, kalau dipegang kan gampang bacanya. Hatta ya'tiya akhiru sifatiha, sehingga sampai akhir dari sifat janin ini datang. Walihadza qila, oleh karena itu dikatakan as-sa'adatu qoblal wiladati, yang disebut bahagia itu adalah sebelum kelahiran. Kalau sudah kelahiran itu kadang susah, kadang senang. Sebelum kelahiran itu enggak ada susahnya, senang. Makanya dikatakan as-sa'adatu qoblal wiladati. Kemarin sudah kita bahas itu. Qalu sallallahu alaihi wasallam fayasbiqu ahlul kitab, lalu didahului oleh ketentuan Allah. Ai alladzi sabaqa fil ilmi, maksudnya adalah didahului dengan pengetahuan Allah, semuanya sudah diketahui oleh Allah. Au alladzi sabaqa fil lauhil mahfuz, atau didahului dengan sesuatu yang sudah tertulis di lauhil mahfuz. Au alladzi sabaqa fi banil ummi, atau yang sudah didahului di dalam perut ibunya. Faqad taqaddama annal maqadir arba'atun, itu sudah disampaikan bahwasanya yang disebut takdir itu ada 4. Yang pertama at-takdiru fil ilmi, takdir di dalam ilmu Allah.
Yang kedua at-takdiru fil lauhil mahfud. Kemarin dari kita bahas itu takdir berada di dalam lauhil mahfud. Dan yang ketiga at-takdiru fil rahmi, takdir pada saat di dalam perut ibunya. Dan yang keempat at-takdiru wa huwa sawwaqal maqadir ilal mawaqit, takdir yang selalu mengikuti ia kemanapun dia pergi dan kapanpun dia pergi. Jadi takdir yang selalu mengikuti kita, seperti kita duduk sambil goyang-goyang itu takdir yang mengikuti kita itu, atau duduk sambil megang hidung kita itu memang sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Jadi itu takdir Allah. Ada takdir itu ada 4. Takdir fil ilmi, takdir fil lauhil mahfud, takdir fil rahmi, dan yang keempat takdir sawwaqal maqadir ilal mawaqit. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada subuh ini proses penciptaan manusia sebagai lanjutan yang kemarin. Pada kayaknya ini menarik, masih banyak yang mulai nanti setelah bergiliran. Silakan Juanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu masuk surga, Pak ya. Biasanya orang yang punya kesalahan, punya kezaliman pada waktu hidup, gitu kan. Jadi akhiri dengan taubat yang benar-benar taubat, gitu kan. Insya Allah itu akan masuk surga. Terus yang kemudian yang saya tanyakan tadi kan ada takdir termasuk di dalam rahim. Jadi artinya apakah takdir itu masih bisa dirubah dengan doa ibu yang sedang hamil, gitu Pak ya? Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak ini mendidik dan menambah ilmu kita dalam didik diri kita sendiri, juga mendidik anak cucu kita. Semoga menjadi manusia yang selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita satu-satu dulu biar fokus. Ini pertanyaan dari Ibu Cah, ini masalah takdir manusia yang bertobat sudah takdir yang sudah dikirimkan dalam rahim, apakah bisa dirubah? Silakan. Iya. Baik. Takdir itu bisa dirubah atau tidak? Kalau kita tidak bisa merubah takdir. Tapi takdir itu bisa berubah kalau yang membuat takdir merubahnya. Oleh karena itu Allah sampaikan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbitu. Allah itu akan menghapus takdir sesuai dengan yang Allah mau. Wa yusbitu, setelah dihapus kemudian terus ditetapkan kembali. Wa indahu umul kitab, karena Allah itulah yang memiliki lauhil mahfud. Allah itu yang memiliki semua takdir makhluknya. Jadi kalau Allah mau bisa Allah hapus. Kalau Allah nggak mau, ya kita bagaimanapun tidak akan bisa terhapus. Takdir itu tidak bisa dirubah, tetapi akan bisa berubah kalau Allah mau merubahnya. Oleh karena itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu sangat meyakini takdir itu bisa dirubah kalau Allah mau. Sehingga Ibnu Umar itu pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani sakiyan, ya Allah, kalau engkau tentukan aku ini termasuk orang celaka, famhuni, ketentuan celaka itu hapuslah dariku, waktubni sa'idan, dan ganti dengan kebahagiaan. Itu kan boleh kita minta seperti itu. Boleh-boleh saja meminta. Kita berdoa seperti itu boleh-boleh saja. Artinya apa? Artinya takdir itu bisa berubah kalau doa kita diijabah oleh Allah.
Jadi begitu doa kita dijabah oleh Allah, yang tadinya umpamanya kita pergi dari rumah, itu dalam takdir Allah sesungguhnya dia itu bakalan celaka, itu di jalan bakalan celaka. Tetapi karena di rumah berdoa, umpamanya Allahumma inni a'udzubika an udzilla au udzalla wa azilla au zalla au adlima au dlama au ajalu au yajalu alayya, diijabah oleh Allah. Maksudnya, ya Allah, lindungi aku berlindung kepadamu dari mendolimi orang dan didolimi orang, dari menyusahkan orang dan disusahkan orang, dari menyesatkan orang dan disesatkan orang, dari dibodohi orang dan membodohi orang. Harusnya tadi itu dia ditipu oleh orang, tapi karena takdir Allah yang tadinya dia harus dibodohi terus dihapus oleh Allah karena doa kita, maka dia selamat. Jadi selamatnya seseorang itu karena doanya tadi diijabah oleh Allah, takdir celakanya dihapus dan diganti dengan takdir baiknya. Nah, inilah Ibnu Umar berdoa kepada Allah, Allahumma in katabtani sakiyan famhuni waktubni sa'idan. Ya Allah, kalau engkau tentukan aku ini celaka, hapus ketentuan itu dan ganti dengan ketentuan bahagia. Lalu dirubah oleh Allah. Jadi yang bisa merubah takdir itu adalah Allah. Kita ini hanya bisa meminta kepada Allah, tetapi kalau Allah kabulkan permintaan kita, maka Allah akan memberikan. Umpamanya, barangkali takdir umur kita itu 70 tahun, tetapi ketika kita minta kepada Allah agar takdir kita dirubah bukan 70 tahun, umpamanya 120 tahun, nah, nanti akan dirubah oleh Allah 120 tahun umur kita itu oleh Allah. Dan bahkan ada seorang yang umurnya sudah kurang lebih 96 tahun, ternyata udah bosan dia hidup. Saya dengar itu karena saya berada di sebelah kamarnya dulu waktu saya masih ngontrak, mbahnya Ustadz Adi Sumarno. Karena saya ngontrak di situ. Ini kalau malam tuh berdoa itu minta mati, dia berdoa itu. Dia sebut kawan-kawannya sudah nggak ada lagi. Karena dulu dia seorang polisi di zaman Belanda dulu. Dia seorang polisi. Jadi doanya, ya Allah, dia menyentuh hati doanya itu. Wiridnya tuh Masya Allah. Walaupun sudah umurnya 90 tahun itu, kalau nyangkul yang muda kalah itu, saking kuatnya. Karena wiridnya tadi, dia berwirid. Saya perhatikan wiridnya itu adalah wirid minta kekuatan kepada Allah, dikasih kekuatan oleh Allah. Maka anaknya itu selalu menjauhkan cangkul darinya. Kalau cangkul itu terlihat oleh dia, jalan yang tanah yang rata itu dicangkuli. Pokoknya istilahnya itu kalau ada tanah bolong itu ditimbun, kalau ada tanah lurus itu dibolongi gitu, untuk cari keringatnya. Jadi waktu saya tanya, kok nyangkul terus Mbah? Apa enggak capek? Dia punya prinsip, kalau bisa keluar keringat, enak makan, enak tidur. Prinsipnya begitu. Mungkin pada saat itu lagi galau atau gimana gitu, kok sampai minta meninggal. Akhirnya beliau meninggal dalam usia 96 tahun. Saya tahu karena saya tinggal di situ. Saya ngontrak di bagian dapur, beliau itu punya kamar dekat bagian dapur. Kenapa kok di dapur? Murah ngontraknya kalau di dapur. Iya. Iya. Selanjutnya silakan. Silakan mulai dari Pak Mukhlis. Pak Mukhlis. Ini maksud nanti nyampe. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat Pak. Agak dekat Pak. Begitu juga sebaliknya, bila orang semua hidupnya berbuat jahat, tapi ketika mati baik, saja sebagai perangkat. Iya.
yang saya membaca Al-Quran ayat sudah kali Imran ayat 180 dan berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Yang artinya setiap yang berjiwa akan mati. Dalam hati akan ditimbang dosa dan pahalanya. Siapa yang pahalanya besar, dia akan disebutkan dan pulang dan sesungguhnya kehidupan palsu. Jadi ada pengadilan. Kalau itu tadi yang dipakai catatan yang terakhir. Seolah-olah kan. Jadi tidak sinkron. Sebab itu hadisnya ada yang mengatakan saya membaca hadis. Tapi antara hadis itu dan Al-Quran itu kan kira baca seseorang saya ibu saya seolah tidak sinkron kan. Saya mengatakan ada pertimbangan, ada pertimbangan dan saya tidak memakai perspektif. Dan juga apa gunanya Tuhan memerintahkan malaikat kaki dan kaki mencatat apa yang terjadi pada mulai dari lahir sampai mati. Kebaikan dicatat, kejahatan dicatat, dan itu ada gunanya untuk pengadilan besar. Iya. Nah, jadi itu saya mohon terangkan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya jawab mumpung nggak lupa, artinya masih tercatat di sini. Nanti ada pertanyaan yang lain lagi tertumpuk itu. Ya, arsipnya di bawah, yang nampak cuma di atas ya. Jawabannya yang paling tepat dari pertanyaan Pak Mukhlis itu sesungguhnya adalah pertemuan berikutnya, karena penjelasannya ada di pertemuan berikutnya itu. Itu ada sudah di pertemuan berikutnya, tapi nggak apa-apalah dicuplik di sini. Memang Allah kirim dua malaikat kepada kita, namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi malaikat Raqib yang mencatat kebaikan berada di sebelah kanan kita, malaikat Atid yang mencatat keburukan berada di sebelah kiri kita. Itulah kenapa ketika kita salam sholat itu menurut ilmu fikih, salam sholat pertama assalamualaikum warahmatullahi itu diniatkan adalah keluar dari sholat, itu pertama. Keluar dari sholat itu pertama, niat salam itu. Kemudian yang kedua, niat salam itu adalah mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelah kanan kita. Makmum di sini sebelah kanannya ada orang, niat salam berada memberikan salam kepada makmum yang berada di sebelah kanan kita. Kemudian yang ketiga itu niat salam memberikan salam kepada malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat yang menjaga, yaitu malaikat Raqib dan Atid tadi. Yang di sebelah kanan malaikat Raqib. Jadi ada tiga yang kita lakukan. Pertama, keluar dari sholat kita, artinya selesai sholat. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelah kanan kita. Dan yang ketiga, mengucapkan salam kepada malaikat hafadzah, malaikat Raqib yang mencatat kebaikan kita. Itu artinya di situ ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Itu ketika kita mengucapkan salam saja, malaikat yang sebelah kanan kita sudah terbawa itu mengucapkan salam kepadanya. Nah, untuk apa gunanya malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan itu? Ya tentu saja ada gunanya. Gunanya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah itu maha adil, keadilan Allah ditunjukkan dengan catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat Raqib dan Atid. Apa Allah nggak bisa mencatat sendiri pakai nyuruh-nyuruh malaikat Raqib dan Atid? Bisa, Allah bisa nyatat sendiri. Nggak usahlah sulit-sulit. Umpamanya Pak Presiden Jokowi datang ke sini, lalu siapa yang bukan pintu itu? Apakah Pak Jokowi buka sendiri? Apa ajudannya yang membukakannya? Ajudannya buka. Apa Pak Jokowi nggak bisa buka pintu itu? Bisa, dia bisa buka pintu itu. Lalu kenapa Pak Jokowi nggak membuka pintu itu? Untuk menunjukkan kekuasaannya. Aku ini presiden, masa ia buka pintu sendiri? Untuk apa ajudan ini? Begitu juga Allah, kayak gitu juga. Allah mampu mencatat, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah tadi tinggal nyuruh saja. Kalau orang nggak punya kuasa nggak bisa nyuruh, pasti itu nggak bisa nyuruh. Nggak bisa.
taruhlah misalnya ada anak pang di jalan tuh, tiba-tiba kita di situ berdiri pas di lampu merah, anak pang itu langsung tolong ambil punguti sampah itu. Mana mau kita disuruh seperti itu? Kenapa? Karena dia nggak punya kuasa. Orang yang punya kuasa yang bisa nyuruh, Allah punya kuasa bisa nyuruh malaikat raqib dan malaikat atid untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita. Jadi begitu dicatat oleh malaikat raqib, malaikat atid, baru nanti ada pengadilan. Ini salahnya, ini baiknya. Loh, kan kalau ditutup dengan kebaikan, itu keburukannya hilang semua. Lalu ketika ditimbang keburukan dengan kebaikannya itu, mana lebih besar? Kalau ditimbang lamanya, ya lebih lama keburukan. Cuman ditimbang dari besarnya, bisa jadi besar kebaikannya. Karena apa? Karena keburukan tadi sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah. Lalu ada seakan-akan itu baik, tapi kemudian terus buruk. Ini nanti dijelaskan di situ. Ada orang beramal itu seakan-akan baik, zahirnya baik, tapi sebetulnya dalamnya tidak baik. Itulah ada hadis innamal a'malu binniyah. Ada orang sepertinya sholat, kelihatan takbiratul ihram, rukuk, sujud, tapi ternyata sholatnya itu tidak sholat dia. Kenapa? Karena yang sholat hanya badannya, rohnya tidak sholat. Itulah kenapa kita kadang-kadang ketika sholat itu berusaha semaksimal mungkin roh kita ikut sholat, jiwa kita ikut sholat. Ada nggak di sini ketika sholat terus kemudian rohnya jalan-jalan, kadang-kadang ningoi sendalnya, kadang-kadang ningoi motornya, aku tadi udah kunci belum ya? Setan pintar itu, pintar sekali setan itu untuk mengganggu agar roh kita tidak ikut sholat di hadapan Allah. Itu namanya, ada kemarin dibahas, ada namanya orang sholat jujur, ada orang sholat tidak jujur. Orang sholat jujur itu jasadnya hadir di hadapan Allah, rohnya juga hadir di hadapan Allah. Tidak ada selain Allah yang dipikirkan dalam ingatannya pada saat sholat itu. Tapi ada orang sholat tidak jujur. Sholat tidak jujur itu badannya ngadap Allah, tapi rohnya jalan-jalan kemana-mana. Kadang balik dulu ke rumah, iya udah dikunci apa belum, sambil ingat kuncinya di mana. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, begitu sholat ditunjukkan oleh setan, nyelip di atas lemari kuncinya. Ditunjukkan oleh setan. Ini semua sebetulnya tidak jadi masalah, sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Yang paling penting tadi adalah ikhlas. Maka ketika seseorang beramal baik tapi keikhlasan di dalam hatinya tidak ada, lillahi ta'alanya tidak ada, di hadapan orang itu katanya baik, tapi Allah maha tahu daripada pandangan orang itu. Malaikat raqib maha tahu daripada pandangan orang itu. Mungkin orang menilainya itu baik, tapi malaikat raqib menilainya tidak baik. Kenapa? Karena dicampur dengan ujub dan dicampur dengan sum'ah. Amal solehnya tadi dicampur dengan ujub dan sum'ah. Itulah seakan-akan baik tapi sesungguhnya tidak baik. Jadi di sini yang kita anggap, lalu apa gunanya kita beramal dari awal sampai akhir kemudian baik terus hilang hanya gara-gara kita melakukan perbuatan jahat sebentar? Bisa jadi amal yang awal itu adalah amal yang tidak beriman dan tidak ikhlas. Ini nanti penjelasannya lebih jelas nanti pada minggu berikutnya Pak Mukhlis. Jadi seperti itu. Demikian Pak Mukhlis. Lanjut Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan dan para jemaah mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala ini, para ulama kita telah merumuskan supaya istilahnya kita ini kan ada pegangan, tidak bias dan tidak liar. Jadi ulama dulu itu sudah 3 pendapat tentang takdir Allah ini. Yang satu pendapatnya dinamakan mazhab Jabariyah. Yang kedua mazhab Qadariyah.
Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah. Mu'tazilah ya, Mu'tazilah, Jabariyah, dan satu lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah. Asy'ariyah ya. Asy'ariyah. Asy'ariyah. Jadi dari tiga pendapat ini kan ada satu yang merangkum tentang kenapa Allah menurunkan Nabi, kenapa Allah menurunkan Alkitab, kenapa Allah menghisab. Nah, maka dari tiga unsur ini tadi tolong Bapak jelaskan yang mana yang kita ikuti. Oh iya. Nah, itu satu kan. Iya. Ada satu catat. Ya. Jabar. Ya, biar dicatat. Yang kata. Karena ada satu berarti ada dua gitu loh. Yang kedua, masalah asal penciptaan manusia. Ada dua firman Allah di sini. Satu yang Bapak jelaskan tadi, bahwa Allah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ya. Yang satu lagi firman Allah yang mengatakan dari diri Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, ya. Jadi Allah itu dalam keadaan kosong tidak bisa dikenal. Karena makanya dikatakan kosong dalam keadaan kegiatan. Ayat yang kedua Bapak hafal nggak bunyinya? Nah, Ayat yang kedua Bapak hafal nggak bunyinya? ayat yang mana? Yang kedua tadi. Dari ciptaan. Ayat yang kedua, apa nggak bunyinya? Oh, jangan dari asal dari tanah tadi. Enggak, yang kedua, ini yang pertama, yang kedua Oh, hafal nggak? yang kedua ini Kalau hafal nanti kan bisa saya cerna. ya, ya, ya. Aku adalah sebagai perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, aku ingin diketahui, aku ingin ditemui. Ya, dikira begitulah terjemahannya. Iya. Terjemahannya ini kan. Surah apa itu, Pak? Nah, Surah itu apa? Hadis kursi. Oh, hadis, ya. Hadis kursi kan, bukan firman. Iya. Hadis kursi kan. Hadis kursi. Kemudian karena Allah ingin dikenal, maka dia keluarkan dari unsur dirinya itu, yaitu nur, namanya nur ilahi. Nur ilahi. Dari nur ilahi ini Allah jadikan supaya istilahnya dia bersifat, maka Allah jadikan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini maka dijadikan sekalian alam, langit, bumi dan segala isinya. Ya. Dan ini diperjelas oleh Nabi Malaikat Jibril ketika mengantar Nabi Muhammad Isra Mi'raj Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha, kata Malaikat Jibril, aku hanya sampai mengantar ke sini. Ya. Karena aku tidak sanggup menghadap Allah itu, karena aku bisa terbakar. Kata Nabi, kenapa begitu? Kalau Bapak bisa terbakar, aku akan lebih terbakar lagi. Maka kata Nabi, aku lain dengan engkau. Engkau dijadikan daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Sedang aku dijadikan nur tapi bukan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu asal kejadian. Nah, jadi kalau kita lihat kenyataan, kalau orang istilahnya memang diciptakan dari bumi, maka meninggalnya akan kembali ke bumi. Kalau orang memang memahami bahwa dirinya itu memang dari Allah, baru akan kembali kepada Allah. Maka dikatakan oleh orang tua kita Muhammad, apa namanya, guru kita, bukan, yang bapak kita nih, Pak Luhur Hasibuan, pengarang sebuah buku akidah. Ketika meninggalnya, sewaktu dimandikan masih ada jenazah, waktu dikafani masih ada jenazah, waktu akan diturunkan ke alam kubur tinggal kain kafan. Itu yang memahami bahwa kita dari Allah kembali kepada Allah. Kalau kita memahami kita berasal dari tanah, maka akan terjadi tiga kejadian.
Satu jasad kita membusuk, satu jasad kita mengering, satu jasad kita akan kubur segar. Itu tergantung dengan martabat derajat ilmu yang kita miliki. Syariat, tarikat, hakikat, dan jadi menurut Bapak kesimpulan kita itu berasal dari mana? Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Yang pertama dulu. Jabariyah, Mu'tazilah. Iya. Jabariyah itu sesungguhnya itu adalah aliran dalam kalam, dalam ilmu kalam. Jadi aliran dalam ilmu kalam itu muncul kan ada 73 golongan kan. Dari 73 golongan itu yang selamat cuman satu. Jadi di antara 73 golongan itu banyak sekali, saya juga nggak hafal seluruhnya. Di antaranya adalah ada Jabariyah. Jabariyah itu yang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini, di dalam Syarah Imam Muslim ini, pemahaman Jabariyah yang seperti itu ada disebutkan sebagai pemahaman majusi hadhil ummah. Disebutkan oleh Imam Nawawi ini adalah majusinya umat ini. Kenapa? Dia selalu mengatakan begini, kalau ada baiknya dari Allah dan kalau ada buruknya itu dari kami. Seakan-akan kami itu bisa melakukan keburukan. Padahal di dalam ayat-ayat banyak yang menyebutkan bahwasanya kebaikan itu Allah yang ciptakan, keburukan itu juga Allah yang ciptakan. Jadi manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Allah yang melakukan. Ya dibuktikan saja tidur itu sepertinya gampang, tapi nggak bisa kita sembarangan tidur, nggak bisa. Kalau Allah nggak nidurkan kita nggak bisa tidur. Kalau pengen ngetes cobalah sekarang, aku pengen tidur, coba tidur, pasti nggak bisa karena Allah nggak menjadikan kita tidur. Tapi ketika kita pengen melek, kalau Allah jadikan kita tidur juga nggak bangun-bangun kita. Contohnya lagi, umpamanya gini. Aku nanti malam mau bangun jam-jam 3:30, sholat tahajud dulu, baru nanti sholat subuh berjamaah di masjid. Rupanya bangunnya jam 5 malahan. Karena Allah menidurkan kita. Jadi ini aliran Jabariyah yang seperti itu, aliran yang disangkal oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. Itu Jabariyah. Yang kedua tadi aliran Qadariyah. Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang membawa itu adalah pertama seorang bernama Wasil bin Atta. Wasil bin Atta itu dia punya ilmu pasti. Kalau begini nanti jadinya begini, kalau begini jadinya begini gitu. Seperti punya ilmu pasti. Kalau makan itu pasti kenyang, kalau minum pasti hilang haus. Itu ilmunya Wasil bin Atta. Tapi berapa banyak orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ada orang minum nggak hilang hausnya, ada yang seperti itu. Maka ketika lama Abu Hasan Al-Asy'ari itu ngikut Wasil bin Atta, kemudian di dalam mimpinya dia disuruh uzlah, begitu uzlah lalu punya pendapat lain. Oh ternyata yang diikuti selama ini tidak benar. Ilmu pasti itu nggak benar. Kalau berdagang itu pasti beruntung. Ternyata banyak orang berdagang bangkrut dan bahkan rugi ada. Satu contoh saja. Saya punya kawan namanya Saril. Namanya Saril kawan itu. Bukan Saril, adiknya Saril namanya Udin. Namanya Udin, bukan Saril, namanya Udin. Dia itu kalau jualan jualan duren itu masya Allah selalu untung dia. Sementara kawan sebelahnya sama-sama jualan duren, nggak pernah untung dia jualan duren itu. Padahal sama-sama jualannya dan dekatan jualannya. Yang satu bisa buat untung, yang satu malah tidak bisa buat untung. Akhirnya berhenti yang tidak untung tadi itu. Yang Udin tadi sampai sekarang dia masih jualan duren itu. Saya punya kawan dulu waktu masih kuliah dulu. Dia itu. Nah, artinya apa? Ini kalau menurut rumusnya Wasil bin Atta,
kalau jualan pasti untung. Ternyata tidak selamanya jualan itu harus untung. Maka dipahami oleh Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau menyampaikan usaha itu adalah ketentuan milik Allah. Jadi kalau kita mau berdagang, ya kita berdagang saja. Soal untung diserahkan kepada Allah. Inilah kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari yang kemudian membuat aliran kalam atau madhab ilmu tauhid, madhab kalam menjadi Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Maturidi, Imam Maturidi. Jadi ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Jadi mazhab kalam itu untuk aswaja itu ada dua. Pertama Asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah. Yang kemudian Asy'ariyah inilah yang menciptakan ada sifat 20. Wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudra iradah, dan seterusnya. Itu sudah saya susun lagu ini, saya buat sendiri, saya ajarkan kepada anak-anak di rumah biar tahu sifat 20 beserta artinya nih. Wujud artinya ada, kidam dahulu, baqa yang kekal, mukhalafatu lil hawadisi yang berbeda dengan makhluknya. Ini saya ajarkan pada anak-anak yang ngaji di rumah, maksud saya biar dia paham arti-arti sifat 20 gitu. Saya susun sendiri, saya buat sendiri. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari ternyata bertentangan setelah ngikut Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha, karena orang tua tirinya itu juga dari orang Mu'tazilah. Makanya dia sangat paham dengan Mu'tazilah. Akhirnya mendirikan madhab sendiri, mendirikan aliran sendiri namanya Al-Asy'ariyah. Oh, kalau begitu ketika kita berusaha, kita boleh berusaha, tapi ketentuan hasilnya adalah Allah. Kalau Mu'tazilah kita berusaha, ketentuannya kita, bukan Allah ketentuannya. Kalau kita sudah melakukan begini, hasilnya pasti begini, udah bisa memastikan seperti itu. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam mazhab Asy'ariyahnya, dari aliran kalam Asy'ariyahnya itu tidak mau menentukan. Kalau kita mau kaya ya kita berusaha. Umpamanya berdagang, untungnya Allah yang akan kasih, bukan kita yang kasih, bukan kita yang tentukan. Ini perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, dan masih banyak lagi. Masih itu kan sebetulnya awal-awalnya itu pertikaian antara Imam Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu sebetulnya awal mulanya itu adalah perebutan tahta. Jadi ketika terjadi pertentangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di situ akhirnya terjadi peperangan. Muawiyah mau kalah. Muawiyah punya diplomat yang sangat hebat namanya Amr bin As. Jadi kata Amr bin As disuruh cucuk Al-Qur'an ke tombak, diangkat seperti ini. Artinya perdamaian. Disitulah akhirnya dari perang fisik menjadi perang diplomatik. Dari pihak Muawiyah yang memimpinnya adalah Amr bin As. Dari pihak Sayyidina Ali yang memimpinnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu orang tua yang sangat tawadhu. Akhirnya kelihaiannya Amr bin As nyampaikan, karena yang lebih tua dari kami adalah Tuan Abu Musa Al-Asy'ari, silahkan naik podium dulu. Akhirnya berpidato di situ dan menyampaikan dua-duanya turun dari khalifah, nanti ada pemilihan lagi. Pas begitu turun, ternyata Abu Musa Al-Asy'ari menyatakan seperti itu. Amr bin As naik menyampaikan Sayyidina Ali sudah dinyatakan turun oleh Abu Musa Al-Asy'ari, dan saya menyatakan Muawiyah tetap naik. Disitulah akhirnya terjadi perang diplomatik. Disitulah akhirnya muncul pendapat-pendapat yang berada di barisan Ali, ada yang keluar karena tidak menghukumi Ali dengan Al-Qur'an. Maka keluarlah namanya Khawarij.
Khawarij keluar dari barisan Ali. Orang yang keluar dari barisan Ali itu namanya Khawarij. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah wa huwa kafirun. Siapa orang yang tidak mau menghukumi dengan hukum Allah, maka dia itu adalah kafir. Maka orang kafir boleh dibunuh. Itulah yang membunuh Sayyidina Ali ibnu Muljam, itu termasuk orang Khawarij. Jadi panjang urusannya itu jadi satu kitab segini itu kalau diteruskan. Itu yang perbedaan yang tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Masalah penciptaan manusia ada dua, dari nur dari tanah, kemudian dari nur ilahi, nur Muhammad. Iya. Jadi begini. Kalau di dalam ayat-ayat yang disebutkan di sini, manusia itu memang berawal secara fisik ini ya, secara fisik diciptakan dari tanah. Secara fisik yang pertama diciptakan dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam pertama sekali dari tanah. Dan pertama sekali yang diciptakan itulah Nabi Adam. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan membuat seorang khalifah di muka bumi. Qalu, para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau ingin membuat pertumpahan darah di muka bumi ini sementara kami selalu bertasbih mensucikan namamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyampaikan, aku lebih tahu daripada kalian. Kalian itu tidak lebih tahu daripada aku. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebut inni ja'ilun khalifah, yang dimaksud khalifah ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam di dalam kitab ini disebutkan itu dibuat dari tanah liat. Kemudian setelah Nabi Adam itu tidak lagi dibuat dari tanah liat. Oleh karena itu diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam itu Siti Hawa. Hawa yang ketika nama sinnatan, Nabi Adam tidur sejenak, tiba-tiba muncul di sebelahnya gadis cantik. Kaget Nabi Adam, baru bangun les gitu kok malah ada perempuan cantik nengokin dia. Waduh, kaget. Saya yakin bapak-bapak juga gitu, kalau pas lagi tidur ini tek, oh di depannya langsung ada perempuan cantik menor-menor gitu, yakin kaget itu. Kalau nggak kaget bukan turunan Nabi Adam itu. Iya, itu yakin kaget itu. Cuman kagetnya Nabi Adam nggak terkontrol. Kalau kita kaget tuh kan kaget tuh, siapa kamu kan gitu kalau kita kaget kan. Jadi dalam bahasanya man anti, siapa kamu? Gampang, ana Anisa, aku ini Anisa, umpamanya kayak gitu kan siapa kamu gitu. Nabi Adam kagetnya lain, man laki, kamu punya siapa? Ana lak, aku punyamu. Langsung kagetnya itu bukan siapa kamu, tapi kamu punya siapa gitu. Dijawab oleh perempuan tadi, aku punyamu gitu. Ya lalu udah dibilang aku punyamu, dipegang oleh malaikat. Jangan, belum boleh, Pak, dulu ke KUA. Belum boleh. Lalu bagaimana supaya boleh? Antuk tiya mahruha, supaya boleh kamu memberikan maharnya. Apa maharnya? Wa mahruha antusalliya ala nabi akhir zaman. Maharnya adalah kamu mengucapkan salat kepada nabi akhir zaman. Itu mahar. Jadi perempuan itu halal bagi laki-laki karena maharnya. Kalau tidak memberikan mahar yang diminta oleh perempuan itu, maka selamanya akan jadi haram baginya. Maka yang menjadikan halal itu adalah maharnya itu. Nah, di sini yang disebutkan Nur Muhammad ini adalah yang Allah ciptakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah sampaikan, kalaulah bukan karena Nur Muhammad, bumi seisinya ini tidak akan diciptakan. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu diciptakan awal mulanya adalah dari nur, tapi belum dalam bentuk fisik, belum. Dan Nur Muhammad ini berada pada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian terus berada kepada keturunannya sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus berada ada Nur Muhammad sampai pindah ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib Nur Muhammadnya pindah kepada Abdullah. Nah, pada saat Nur Muhammad ini pindah ke dalam diri Abdullah, begitu Abdullah itu orangnya gagah sekali. Jadi dalam sirah nabawiyah
Abdullah itu ketika ikut tawaf bersama bapaknya itu banyak perempuan-perempuan yang ngintip gitu. Saking gagahnya itu, betul-betul gagah itu. Dan banyak orang perempuan yang ingin dijadikan istrinya oleh dia. Ternyata jatuh pilihannya Abdullah itu kepada seorang perempuan namanya Aminah. Begitu nikah dengan Aminah, Nur Muhammad yang berada di Abdullah tadi pindah kepada istrinya yaitu Aminah. Ini panjang kalau diceritakan sampai lahirnya, jadi peringatan Maulid Nabi jadinya. Jadi memang secara fisik ini yang dibicarakan ini adalah secara fisik, bukan secara ruh. Kalau secara ruh betul itu tadi, tapi secara fisik itu manusia diciptakan memang benar-benar dari tanah liat. Itu yang pertama sekali. Yang berikutnya adalah min nutfah, itu adalah min dzurriyyatihi, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Demikian Pak. Jadi saya tambahkan sedikit penjelasan supaya kita bukan campuran. Dari Nur Muhammad itu maka diciptakanlah langit dan bumi. Jadi nutfah itu dari saripati makanan pun dari bumi. Nah, ini penting kita ketahui, kita etikatkan dan keyakinan kita, ya, karena supaya kita itu benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan langit dan bumi itu diciptakan dari Nur Muhammad. Nutfah itu diciptakan berasal dari bumi. Nah, mungkin itu yang kita bahas. Ya. Ya, terima kasih tambahannya Pak. Jadi mengingat ibu-ibu sudah mulai sholat Isra, Syuruk, salat syuruk. hampir ini waktunya hampir habis. Tadi masih ada yang bertanya apakah kita lanjut atau kita istirahat dulu Pak? Disimpan untuk minggu depan aja. Ya. Disimpan untuk minggu depan. Kalau ada yang bertanya silahkan ditulis, nanti akan dijawab Minggu depan, ya. Berikut. Karena saya juga mau ke Jakarta nih Pak hari ini. Ada undangan saya di Jakarta hari ini. Jadi pesawat saya jam berapa 30. Jadi kita tutup dengan doa. Mau pelantikan. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.